Sesaat lagi Anda akan mengikuti ibadah online GBI Kima. Mari siapkan hati Anda untuk menyembah dan menerima kebenaran firman Tuhan. Selamat beribadah. Shalom keluarga Kima. Saya yakin dan percaya saudara merasakan sukacita pada hari ini. Dalam Mazmur 150 ayat 6, firman Tuhan berkata, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Saya mengajak saudara hari ini untuk sama-sama memuji Tuhan, bersukacita, memuliakan Tuhan. Untuk memulai ibadah pada hari ini, sama-sama kita berdoa, kita tundukkan kepala. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan. Kami boleh ada sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Dan pada saat ini kami siap untuk memuji, untuk memuliakan nama Tuhan, untuk mengagungkan nama-Mu. Ini kami, ini hidup kami. Kami memberikan yang terbaik. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Mari sama-sama kita mau bertepuk tangan buat Tuhan. Kita angkat satu pujian, benteng hidupku. Haleluya. Mari bersukacita pada hari ini saudara. Katakan. Berjalan bersamamu.
hati kita saudara, kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau datang di altar-Mu yang kudus, di bait-Mu yang kudus untuk menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Ini kami Tuhan. Mari angkat pujian ini saudara. Kita katakan, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku
kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau bernyanyi bagimu. Kami mau memuji namamu. Terima kasih Tuhan. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. Katakan nyanyian pujian bagimu, nyanyian pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu, Tuhan, kami naikkan pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Haleluya. Nyanyian pujian bagimu. Kepada hambanya saya persilakan. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. nyanyian pujian bagimu. Tuhan, pujian bagimu. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Hati kami lapar dan haus akan Engkau Bapa. Kami di tempat kami masing-masing membangun pujian penyembahan mezbamu ini. Karena kami ingin berjumpa dengan Engkau Tuhan. Sebab yang kami tahu orang yang berjumpa dengan Engkau tidak pernah dikecewakan.
Musa yang berjumpa dengan engkau di Gunung Sinai, wajahnya menjadi ceria, hatinya penuh damai sejahtera. Ia mendapat pernyataan dari Tuhan sebagai terobosan dalam hidupnya. Mau Tuhan siap kembali menyertai Israel ke tanah perjanjian. Dan pasca perjumpaan itu, dia pulang membawa 10 hukum Taurat. Ketika firman Tuhan dibentangkan pagi ini Tuhan, kami berjumpa dengan engkau melalui roh dan firman-Mu. Sehingga hidup kekristenan kami terus tumbuh. Kami berjalan dari satu ketaatan kepada ketaatan lainnya. Kami berjalan dari satu kemenangan kepada kemenangan lainnya. Kami berjalan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan lainnya. Karena firman ini memerdekakan kehidupan kami. Lawat kami Tuhan di tempat kami masing-masing. Jamah kami, baptis kami dengan Roh Kudus-Mu. Untuk padarnya kami adalah orang-orang yang ditemukan sebagai penuai-penuai akhir dalam menuntaskan perintah amanat agung. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, kita buka firman Tuhan. Kejadian 19 ayat 24 sampai 29. Kejadian 19 ayat 24 sampai 29. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan dari langit. Dan ditunggang balikannya lah kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Ketika Abraham pagi-pagi pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan itu dan memandang ke arah Sodom dan Gomora serta ke seluruh tanah lembah Yordan, maka dilihatnya lah asap dari bumi membumbung ke atas sebagai asap dari dapur peleburan. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikan kota-kota kediaman Lot. Maka Allah ingat kepada Abraham lalu dikeluarkannya lah Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikan itu. Ya, sekian jauh pembacaan kita saudara. Dan berangkat dari teks ini kita belajar di bawah satu tema, 4 oknum yang mengarahkan pandangannya ke Sodom dan Gomora. 4 oknum yang mengarahkan pandangannya ke Sodom dan Gomora. Ada 2 kejahatan besar yang terjadi di lembah Yordan sehingga menjadi alasan bagi Bapa di sorga untuk menunggang balikan negeri itu. Yang pertama kejahatan suku-suku bangsa yang ada di lembah Yordan dalam perampokan kepada suku-suku lain di sekitar lembah Yordan. Dan kejahatan yang kedua adalah kejahatan homoseksualitas, lesbian saudara, LGBT saudara. Ketika malam itu ada 2 tamu Lot berrum, 2 malaikat sebagai tamu Lot dalam bentuk laki-laki saudara. Maka Alkitab berbicara keluar laki-laki di negeri Sodom mengepung rumah Lot. Alkitab menulis orang-orang di negeri Sodom ingin memakai kedua tamu Lot. Dalam bahasa saudara kita di seberang apa yang disebut sodomi. Saudara malam itu mereka mendesak Lot. Alkitab menulis untuk memakai mereka. Dengarkan baik. Ini alasan yang menimbulkan murka Allah. Sehingga Allah menunggang balikan negeri itu. Pagi ini kita mau melihat saudara. Bagaimana kejahatan LGBT itu saudara. Kebejatan moral itu telah mewarnai dunia hari ini. Dan sekali waktu Tuhan akan menunggang balikan dunia ini. Seperti Tuhan menunggang balikan Sodom dan Gomora. Saya juga bingung saudara. Mengapa ada kebejatan homoseks dan lesbian? Waktu saya kecil saya suka lihat ayam kawin. Selalu jantan dan betina.
Waktu saya remaja, saya suka lihat anjing kawin. Jantan dan betina. Waktu saya sering pelayanan ke daerah, ada sekali waktu di Kalimantan, orang bilang begini kalau babi kawin. Babi jantan dan babi betina. Sampai saya tua, binatang tetap kawin, jantan dan betina. Yang menjadi pertanyaan, manusia yang diciptakan segambar Allah ini, yang memiliki tubuh, roh dan jiwa, mengapa bisa laki-laki dengan laki-laki? Mengapa bisa perempuan dengan perempuan? Dan menarik saudara menjadi alasan bahwa Tuhan akan menunggang balikan negeri ini atas murka Allah. Karena manusia hidup dalam kebejatan moral. Mari kita buka 2 Petrus pasal 2. Ayat 6 dan 7 berbicara saudara. 2 Petrus pasal 2 ayat 6 dan 7. 2 Petrus pasal 2 ayat 6 dan 7. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian, tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Ya, menjadi peringatan untuk orang-orang kemudian yang hidup di dalam kefasikan. Tuhan punya alasan untuk menunggang balikan dunia ini saudara. Pertanyaannya buat saya dan saudara, ketika kita mempelajari 4 oknum yang mengarahkan pandangannya ke Sodom ini, engkau akan menemukan dan melihat saya dan saudara nanti harus mampu menempatkan diri di mana Anda berada di 4 oknum yang mengarahkan pandangannya ke Sodom. Bagaimana saya dan saudara memandang dunia ini yang akan ditunggang balikan oleh Tuhan. Yang pertama adalah, pandangan yang pertama adalah Lot. Pandangan Lot terhadap Sodom dan Gomora. Kejadian 13 ayat 10 sampai 13. Kejadian 13 ayat 10 sampai 13. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Lalu Lot melayangkan pandangannya. Dilihatnya lembah Yordan itu subur seperti tanah Mesir sebelum Tuhan melunggang balikan Sodom dan Gomora. Ketika Tuhan keluar, ketika Tuhan memanggil Abraham keluar dari Ur Kasdim, Alkitab berbicara dia membawa kemanakannya Lot. Lalu Kejadian 13 mereka sudah diberkati. Tapi terjadi perkelahian antara gembala Abraham dan gembala Lot. Lalu Abraham berkata kepada kemanakannya Lot, baiklah kita memisahkan diri. Kalau engkau ke timur, aku ke barat. Kalau engkau ke utara, aku akan ke selatan. Alkitab berbicara. Lalu Lot melayangkan pandangannya. Dilihatnya lembah Yordan itu subur. Banyak airnya seperti taman Tuhan. Seperti tanah Mesir sebelum Tuhan menunggang balikan Sodom dan Gomora. Dia mengambil keputusan karena ingin menjadi kaya. Alkitab tidak melarang kita hidup keberkatan. Allah yang kita sembah punya rancangan keberkatan untuk kita. Tapi dengarkan baik jemaat yang saya kasihi. Jangan engkau mengambil keputusan dalam hidupmu lebih memprioritaskan perkara-perkara kekayaan itu daripada perkara-perkara rohani. Lot tidak pernah memikirkan bahwa kalau dia tinggal di lembah Yordan, dia akan terpengaruh oleh interaksi dengan masyarakat di Sodom dan Gomora. Dengarkan baik saudara, ini penting pesan buat saya dan saudara. Kita hidup di hari-hari terakhir, kita hidup menjelang Tuhan datang saudara. Bagaimana saya dan saudara memandang dunia ini dan apa yang
engkau hidupi dalam keseharianmu. Dengarkan baik, Alkitab tidak melarang engkau hidup keberkatan. Tapi jangan mengambil keputusan, memprioritaskan perkara-perkara dunia lebih daripada perkara-perkara sorga. Sadar tidak sadar saudara, mengaku tidak mengaku, jujur tidak jujur, bahwa kita ini telah terbentuk, diarahkan dan terbentuk mengikuti sistem ekonomi Babel, mengikuti sistem ekonomi kapitalis yang menuntun dan mengarahkan kita, membentuk kita bahwa segala-galanya harus dengan uang. Nilai kesuksesan seseorang diukur dengan jumlah uang. Segala sesuatu orang bisa lakukan demi mencapai uang. Mari kita buka firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 24. Apa pesan Tuhan terhadap apa yang disebut mamon? Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Ya, saudara dengarkan baik. Tuhan tidak melarang kita hidup dalam keberkatan. Rancangan keberkatan buat kita saudara. Tapi dengarkan baik. Engkau menjaga motivasi hidupmu untuk tidak mengabdi kepada mamon. Lot melakukan kesalahan ketika dia memilih lembah Yordan saudara. Karena dia berpikir, kalau saya tinggal di sana, saya menjadi kaya raya. Dengarkan baik saudara. Hanya karena anugerah Tuhan, Lot diselamatkan karena doa Abraham. Oknum yang kedua, pandangan Abraham terhadap Sodom dan Gomora. Pandangan Abraham terhadap Sodom dan Gomora. Kejadian 18 ayat 20 sampai 23. Kejadian 18 ayat 20 sampai 23. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom, tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Saudara, inilah doa syafaat Abraham. Ketika Bapa di surga mendengar keluh kesah orang terhadap kebijakan moral yang ada di Sodom dan Gomora. Lalu Abraham juga menghadap dan Tuhan berkata, baiklah aku bertanya kepada sahabatku Abraham. Menarik saudara, maka Abraham tinggal berdiri dan dia menaikkan doa syafaat. Dan doa syafaat ini untuk keselamatan jiwa yang ada di negeri Sodom. Dia berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Dia bertanya, bagaimana kalau ada 50 orang benar? Apakah Tuhan akan menghukum negeri ini bersama dengan 50 orang benar? Tuhan katakan tidak. Bagaimana kalau kurang 45 Tuhan? Tuhan katakan tidak. Bagaimana kalau 40 Tuhan? Tuhan katakan tidak. Bagaimana kalau 30 Tuhan? Ada 30 yang hidup benar. Apakah Tuhan akan menghukum negeri ini? Tuhan katakan tidak. Bagaimana kalau 20 Tuhan? Tuhan katakan tidak. Lalu Abraham mengakhiri doa syafaatnya dan berkata, izinkan aku bicara sekali lagi. Walaupun aku hanya debu dan tanah. Bagaimana kalau ada 10 orang yang hidup benar? Tuhan katakan, aku tidak akan menghukum negeri itu. Kalau memang ada 10 yang hidup benar. Ketika diperiksa saudara, yang hidup benar cuma 4. Lot, istri, dan kedua anak gadisnya. Kesepakatan dalam doa syafaat, tawaran terakhir 10. Dan Tuhan punya alasan yang kuat.
untuk segera menunggang balikan negeri itu. Dunia ini saudara, sekali waktu akan ditunggang balikan oleh Tuhan. Maka saudara harus memandangnya seperti Abraham memandang Sodom. Dia berdoa untuk jiwa-jiwa, untuk keselamatan orang-orang yang ada di negeri Sodom. George Mueller, bapak beriman abad modern, memiliki panti asuhan di Amerika dan memberikan makan setiap hari ribuan anak yatim piatu. Dalam kesibukannya mencari dana untuk memberi makan setiap hari ribuan anak ini, dia berdoa untuk 2 jiwa yang kembar. Bertahun-tahun dia berdoa untuk jiwa. Sampai menjelang George mau meninggal, baru yang sulung dari kembar itu menerima Yesus. Ketika dia menerima Yesus, dia membuka hati menerima Yesus. Lalu George Mueller meninggal. Waktu peti jenazah George Mueller meninggal, di depan peti jenazah itu, di kuburan itu, dia berbisik kepada adiknya, mau orang ini bertahun-tahun mendoakan jiwa kita. Dan akhirnya juga adiknya membuka hati menerima Yesus. Kedua gambaran ini diselamatkan karena mereka percaya Yesus. Karena doa yang lahir dari George Mueller, bapak beriman abad modern. Saudara, sangat sederhana. Ketika hari ini engkau sebagai sidang jemaat mau berdoa untuk jiwa itu. Gereja lahir ini dengan satu misi. One more for Jesus, saudara. Adakah engkau berdoa untuk jiwa yang engkau kasihi? Demi keselamatan jiwanya. Ini penting saudara. Karena saya dan saudara dipanggil, ditaruh di bumi pertiwi untuk berdoa bagi jiwa-jiwa itu saudara. Kita tidak membawa kepentingan diri kita. Kita tidak membawa kepentingan gereja. Kita sedang membawa kepentingan sorga. Yohanes 3:16 berbicara. Karena begitu besar kasih Allah. Dan kepentingan sorga. Supaya jiwa mereka tidak binasa. Melainkan memperoleh hidup yang kekal. One more for Jesus, saudara. Engkau mulai berdoa untuk jiwa-jiwa itu. Supaya jiwa itu tidak binasa. Melainkan memperoleh hidup yang kekal. Mungkin itu sahabatmu. Mungkin itu keluargamu. Mungkin ada orang Kristen yang belum dilahirkan kembali. Dia hidup dalam dosanya. Dia bejat dalam moralnya. Mari engkau berdoa untuk jiwanya, saudara. Waktu engkau berdoa, lalu engkau jumpa dengan dia. Menyampaikan kebenaran kepadanya. Mungkin dia masih menolaknya. Dia tetap hidup dalam tabiat lamanya. Lalu sekali waktu ada juga orang beritahu dia. Dia juga belum terima. Lalu dia mendengar kebaktian kebangunan rohani. Dia juga tidak terima. Lalu di lain waktu, di lain tempat, dia membaca artikel Kristen. Roh Kudus jamah dia. Maka akhirnya saudara, dia juga membuka hati menerima Yesus. Dengarkan baik. Jiwanya engkau pegang. Apa yang engkau ikat di dunia terikat di sorga. Apa yang engkau lepas di dunia lepas di sorga. Firman Tuhan berbicara tadi awal pembacaan kita. Lalu Tuhan menyelamatkan Lot. Karena dia mengingat Abraham. Sekali waktu engkau akan jumpa dengan orang itu di sorga. Dan dia datang memelukmu. Bahwa saya diselamatkan. Karena doa dan hasil penginjilanmu. Oknum yang ketiga. Oknum yang ketiga. Pandangan istri Lot terhadap Sodom dan Gomora. Pandangan istri Lot terhadap Sodom dan Gomora. Kejadian 19 ayat 16 sampai 17. Kejadian 19 ayat 16 sampai 17.
Ketika ia berlambat-lambat, maka tangannya, tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Menarik saudara, pandangan yang ketiga, oknum yang ketiga adalah istri Lot yang memandang ke arah Sodom dan Gomora. Umumnya saudara, perempuan itu materialistis. Secara umum perempuan itu materialistis. Anda bisa perhatikan ketika ada orang mau menikah, ibu-ibu tapi seberas di belakang, dia akan bertanya, di mana kerja laki-laki. Berapa nilai investasi laki-laki yang datang mau kawin itu. Umumnya perempuan itu materialistis. Kalau ada satu cewek saudara, lalu ada dua cowok yang mau, yang satu naik Honda CR-V, yang satu naik Honda Supra. Saya mau tanya jemaat, yang mana yang cintanya diterima? Pasti yang diterima yang naik Honda CR-V. Anak gadis ini curhat kepada mamanya. Bilang, mak, yang naik Honda CR-V itu tidak ada hidungnya. Rata pipinya dengan hidungnya. Tapi karena perempuan materialistis juga, dia bilang tidak apa-apa nak. Nanti kalau ada cucu mama yang tarik-tarik hidungnya. Umumnya saudara, perempuan mengambil keputusan karena persoalan materialistis. Saudara menarik, pada waktu mereka berlambat-lambatan keluar dari negeri Sodom, Alkitab berbicara, kedua malaikat itu menarik mereka, memegang tangan mereka. Maka Lot berkata, beritahu kepada Tuhan, izinkan kami tiba di Zoar sebelum Tuhan menunggang malaikat Sodom dan Gomora. Lalu malaikat berkata, untuk itu permintaanmu aku terima, tapi jangan berlambat-lambat, segera lari. Tapi dengarkan baik saudara, Alkitab Perjanjian Baru bilang, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Malaikat Tuhan berpesan kepada Lot, istri dan kedua anak gadisnya, jangan ada di antara kalian yang menoleh ke belakang. Tapi Alkitab Perjanjian Baru tulis, di mana harta kita berada, di situ hati kita berada. Istri Lot mengingat kambing domba yang ditinggalkan, mengingat rumah yang ditinggalkan, mengingat kekayaan yang ditinggalkan, mengingat kulkasnya 2 pintu saudara, mengingat ranjangnya Americano. Maka dia menoleh lalu menjadi tiang garam. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Itu sebabnya Alkitab mengajar kita saudara, simpanlah hartamu di surga. Mengapa? Supaya hatimu selalu ada di surga. Sekali waktu saudara, kapal penyeberangan pulang ke Sulawesi Tenggara. Dan kapal itu saudara tenggelam, feri penyeberangan itu tenggelam. Dan sepasang suami istri yang baru beli kendaraan Nissan, mobil Nissan saudara. Lalu mereka sudah di speedboat saudara, di skoci, karena kapal mau tenggelam. Jiwanya sudah selamat. Lalu suaminya bilang sama istrinya, tunggu sebentar. Saya kembali ke kapal, mau ambil surat-surat di mobil. Istri bilang, sudahlah. Lalu akhirnya suaminya pergi berenang kembali ke kapal feri itu. Dengan maksud ingin mengambil surat-surat mobil. Mungkin nanti besok lusa dituntut untuk ganti rugi. Dan kapal ferinya tenggelam. Dan laki-laki itu tidak pernah kembali. Adik saya waktu itu menjadi tim SAR, mewakili PT Aneka Tambang Unit Pertambangan Nikel Pomala. Dan kami begitu sulit mencari, karena itu teman saya. Dia pergi saudara, hanya karena penggenapan firman, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada.
Dengarkan baik sidang jemaat. Tuhan tidak melarang kita keberkatan. Tapi yang Tuhan mau, engkau investasikan berkatmu itu ke dalam kerajaan Allah. Mari kita buka firman Tuhan untuk meneguhkan kita saudara. Dari Matius 6 ayat 19 sampai 21. Apa pesan firman untuk berkat yang Tuhan percayakan buat kita saudara? Matius 6 ayat 19 sampai 21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Menarik saudara, gereja Tuhan mengajar kita untuk kita menabur di ladang Tuhan sebagai investasi kita akan kerajaan Allah. Kita akan mendapat 2 berkat ganda ketika kita menabur di ladang Tuhan saudara. Kita diberkati di bawah kolong langit sebagai penggenapan janji Bapa dalam rancangan keberkatan itu. Dan yang kedua, ketika engkau berada di pesta perjamuan kawin anak domba, engkau mendapat mahkota-mahkota itu. Dan dalam pemerintahan kerajaan 1000 tahun, engkau memiliki posisi yang baik. Karena engkau menabur di dalam Tuhan, engkau berinvestasi ke dalam kerajaan Allah. Di masa krisis seperti ini saudara, semua lembaga goyang. Orang mulai takut kehilangan uangnya. Bank-bank mulai goyang saudara. Dan orang akan kehilangan uangnya. Menarik perlu dicerna saudara. Dan harta dunia ini tidak pernah dibawa. Untuk ketika kita menghadap hadiratnya. Itu sebabnya dia katakan simpanlah hartamu di surga. Sebab ingat dan karat tidak akan merusaknya. Pencuri tidak akan mengambilnya. Dan ini poin paling penting. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ketika engkau menyimpan berkatmu untuk investasi kerajaan Allah, dengarkan baik, hatimu akan selalu ada di surga. Istri Lot menoleh, lalu menjadi tiang garam, saudara. Di situ, dan dengarkan baik, dalam anugerah Tuhan 2018, saya tiba di Laut Mati, tempat istri Lot berdiri dan menjadi tiang garam. Laut Mati itu disebut Laut Mati saudara, karena kadar garam begitu tinggi dan tidak ada binatang laut yang bisa hidup di situ. Yang kedua, Laut Mati itu karena kadar garam begitu tinggi, maka dia membuat orang ketika berenang bisa terapung otomatis. Waktu itu saya tidak berenang, saya tidak turun. Tapi saya melihat memang orang terapung di Laut Mati. Dan yang ketiga, semua laut di dunia ini rata. Hanya Laut Mati lah saudara. Yang 400 meter ke bawah dari rata-rata air laut di dunia. Saudara, dengarkan baik. Di sanalah istri Lot berdiri dan menjadi tiang garam. Hanya persoalan dia menoleh. Maka firman Tuhan datang pagi untuk sidang jemaat. Di mana kamu berada, di situ hatimu berada. Oknum yang keempat, oknum yang terakhir, yang mengarahkan pandangannya ke Sodom, yakni pandangan Allah terhadap Sodom dan Gomora. Kejadian 19 ayat 29. Kejadian 19 ayat 29. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikan kota-kota kediaman Lot, maka Allah ingat kepada Abraham, lalu dikeluarkannyalah Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikan itu. Allah, pandangan Allah terhadap Sodom dan Gomora. Sebenarnya saudara, Bapa di surga mengasihi umat manusia. Pembuktian begitu banyak. Sebelum dia menunggang balikan Sodom dan Gomora, dia datang bertanya kepada sahabatnya Abraham, betulkah keluh kesah orang yang ada tentang Sodom?
Kemudian dia mendengar doa syafaat Abraham dan dia ditawar sampai 10 jiwa. Yang ketiga dia mengutus 2 malaikatnya untuk datang beritahu orang di negeri Sodom. Berbagai macam upaya dan usaha dilakukan oleh Bapa kita di sorga untuk keselamatan jiwa. Menarik saudara, Yohanes 3 ayat 16 berbicara, karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini, sehingga memberikan anaknya yang tunggal itu, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Allah mengasihi isi dunia ini. Itu sebabnya saya dan saudara sebagai pengikut Yesus juga harus mengasihi jiwa-jiwa yang ada ini, saudara. Nah, ini menarik saudara, beberapa minggu kita belajar tentang pencurahan Roh Kudus. Saya selama ini berpikir yang namanya pencurahan Roh Kudus itu hanya sebatas manifestasi. Sebatas orang berbahasa lidah, berbahasa baru, berbahasa roh, lalu gemetaran, lalu jatuh. Tapi setelah saya pelajari firman lebih banyak, maka saya menemukan maksud dari pencurahan roh untuk penuaian jiwa. Firman Tuhan ya dan amin. Pewahyuan jelas. Penglihatan jelas. Nubuatan jelas. Mimpi profetik jelas. Mau ke depan, kita akan menuai jiwa dalam jumlah miliaran. Mari pemain musik maju ke depan. Kita akan menuai jiwa dalam jumlah miliaran. Anda harus siap sebagai orang yang ditaruh Tuhan di bumi pertiwi, saudara. Anda harus siap sebagai orang yang ditaruh Tuhan di negeri Indonesia ini. Anda harus siap sebagai orang yang ditaruh Tuhan untuk bumi pertiwi ini. Anda harus siap untuk menjadi penuai akhir. Mari kita belajar, saudara. Roh Kudus diberikan untuk kita menuai jiwa. Roh Kudus diberikan untuk kita lebih berani menyampaikan Injil. Roh Kudus diberikan untuk firman ini sampai ke ujung dunia. Dengarkan baik, saudara. Tuhan menaruh di bumi pertiwi ini untuk jiwa-jiwa yang ada di sekitarmu. Menarik, saudara, dalam Matius 16 ayat 19 berbicara, aku memberikan kepada kamu kunci kerajaan sorga. Apa yang kamu ikat di dunia terikat di sorga. Apa yang kamu lepas di dunia lepas di sorga. Mari saudara kita belajar. Engkau punya banyak waktu hari-hari ini karena pandemi 19, maka kita banyak tinggal di rumah. Mari berdoa untuk jiwa-jiwa saudara. Mungkin ada keluargamu yang belum dilahirkan kembali. Karena orang yang belum dilahirkan kembali, dalam Yohanes 3 ayat 6, mereka tidak akan melihat kerajaan Allah. Ayat 1 sampai 6. Mari berdoa untuk jiwa mereka, saudara. Gereja ini lahir dengan satu misi, one more for Jesus, saudara. Kita ditaruh di bumi pertiwi untuk Indonesia penuh kemuliaan. Mari kita angkat lagu mengakhiri firman ini, saudara. Menjadi komitmen kita bersama untuk mulai berdoa untuk setiap jiwa. Dan Indonesia dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia,
kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi. Kami memandang dunia yang engkau akan tunggang balikan ini. Seperti Abraham yang berdoa untuk jiwa-jiwa itu. Kami memandang dunia yang engkau akan tunggang balikan itu. Seperti Bapa mengasihi isi dunia ini. Ketika engkau memberikan anakmu yang tunggal itu. Biarlah hati Bapa, hati yang mengasihi jiwa-jiwa itu. Engkau taruh di hati sidang jemaatmu. Hati Yesus yang berkorban bagi jiwa-jiwa itu engkau taruh di hati kami. Hati Roh Kudus, hati yang menjangkau dan memenangkan jiwa itu. Engkau taruh di hati kami Tuhan. Kami bergerak di masa-masa penuaian akhir ini. Dan kami percaya Indonesia penuh kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Puji nama Tuhan, kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Pada hari ini, baik saudara, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dan cara saudara memberikan persembahan akan tertera pada layar saudara. Baik, sebelum kita memberi, sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur kami boleh ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami daripada apa yang kami miliki. Engkau memberkati persembahan ini agar dapat dipakai untuk pelebaran kerajaan Tuhan. Ini syukur kami Bapa. Di dalam nama Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Selamat memberi saudara, Tuhan Yesus memberkati. Benteng hidupku. Pujian doa ya Bes. Terima kasih Tuhan. Dan memperluas
Katakan dengan imanmu sehingga kesakitan. Katakan sehingga kesakitan. Mari jemaat di rumah bangkit berdiri, saudara. Jemaat rumah bangkit berdiri. Kami menikmati hadirat dan kemuliaan-Mu dalam pujian dan sembah kami. Kami menikmati perjumpaan dengan Engkau melalui roh dan firman-Mu. Firman-Mu inilah yang memerdekakan kami. Terima kasih bersama para hamba Tuhan yang menyiapkan acara ini, baik divisi multimedia, divisi pujian penyembahan. Engkau pakai mereka dengan penuh urapan dan kuasa. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Tutup bungkus kami dengan darah-Mu. Sehingga hidup kami terhindar dari segala celaka berbahaya. Terhindar dari maksud-maksud orang jahat. Terhindar dari segala virus-virus yang ada. Tutup bungkus kami dengan darah-Mu Tuhan. Dan jemaat yang saya kasihi, arahkan hati-Mu kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Efesus 2 ayat 7 berbicara supaya ia di kemudian hari menunjukkan kekayaan kasih karunia yang melimpah-limpah itu. Biarlah kasih karunia-Mu Bapa membanjiri bumi pertiwi dan menjadi gelombang besar yang melanda Kima. Yesus Kristus Tuhan, Engkau adalah Mesias. Engkau adalah anak Allah yang hidup. Engkau adalah juru selamat dunia. Rela meninggalkan tahta kemuliaan-Mu, menginjakkan kaki-Mu di bumi Kima. Engkau membaptis kami dengan Roh Kudus-Mu. Hari terakhir, Engkau akan mencurahkan Roh Kudus-Mu kepada semua manusia. Jemaat yang saya kasihi, Tuhan sempurna bagimu pada pagi hari ini. Tuhan datang pada kali yang kedua menjemput orang-orang kudus-Nya. Amin. Terima kasih Anda telah mengikuti ibadah online GBI Kima. Kami berharap Anda diberkati lewat ibadah online pada hari ini. Terus ikuti channel ini dengan klik berlangganan. Tuhan Yesus memberkati.